Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok kelas 10 MIPA 3 akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia kelas 10 mengenai teks biografi, sekaligus menganalisis struktur beserta kaidah kebahasaan dari teks biografi. Sebelumnya, apa itu teks biografi? Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat menjadi teladan dan menginspirasi banyak orang. Kemudian, apa saja ciri-ciri dari teks biografi? Suatu teks dapat dikatakan sebagai teks biografi apabila isi teks tersebut menceritakan kisah atau perjalanan hidup seorang tokoh, menggunakan unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata rujukan, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Dapat disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Karakter tokoh dalam teks digambarkan secara langsung maupun tidak langsung, serta pola pengembangan teks bersifat kronologis. Struktur teks biografi. Pertama, orientasi. Informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud yaitu siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kedua, kejadian atau peristiwa penting. Rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini, dapat juga disicipi komentar pencerita pada beberapa bagian. Ketiga, reorientasi. Komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini bersifat opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Kaidah kebahasaan teks biografi. Pertama, pronomina personal. Kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak seperti ia, dia, mereka, atau nama tokohnya langsung. Kedua, verba tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan tokoh. Contoh, mengetik, mendorong, belajar, dan lain-lain. Ketiga, kata deskriptif atau adverbial untuk memberikan informasi terperinci tentang sifat tokoh antara lain, gigih, berani, cerdas, dan lain-lain. Keempat, kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang telah dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh, didengar, dicintai, dihormati, dan lain-lain. Kelima, verba mental, penggambaran peran tokoh, misalnya merasa, menduga, bersemangat, dan lain-lain. Keenam, konjungsi, preposisi, nomina yang berkenan dengan urutan waktu seperti sudah, kemudian, selanjutnya, pada saat, dan lain-lain. Pola penyajian karakter unggul. Pola penyajian karakter unggul terbagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pola penyajian karakter unggul langsung. Kemampuan Kartini dalam berbahasa Belanda sangat baik, sehingga ia mampu belajar sendiri di rumah dan sering bersurat dengan teman-teman yang berasal dari Belanda. Karakter unggul tokoh, pandai, rajin belajar, semangat. Contoh pola penyajian karakter unggul tidak langsung. Perhatian Kartini pun tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum.
Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Karakter unggul tokoh, kepedulian antar sesama yang tinggi, rasa ingin tahu, atau usaha untuk perubahan yang lebih baik. Keteladanan dalam teks biografi. Pertama, memperoleh inspirasi, misalnya perjuangan untuk meraih cita-cita. Kedua, mendapatkan pelajaran hidup, misalnya kesederhanaan, kerendahan hati, ketegaran, kejujuran, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks biografi. Pertama, menentukan tokoh yang akan ditulis biografinya. Kedua, mencatat bagian-bagian penting atau pokok-pokok informasi terkait tokoh dari berbagai sumber, mulai dari latar belakang kehidupannya, riwayat pendidikan, sampai dengan karya-karyanya. Ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi tersebut sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Selanjutnya, analisis struktur teks biografi Tulus. Orientasi. Muhammad Tulus Rusdi atau yang akrab dipanggil Tulus, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 20 Agustus 1987. Ia terlahir bukan dari orang tua yang mencintai dunia musik. Ayahnya bekerja sebagai kontraktor, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Ia merupakan keturunan Tionghoa, Minangkabau, Melayu. Ia menganut agama Islam. Tulus adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan arsitek Indonesia. Ia menyandang gelar sarjana di bidang arsitektur setelah menamatkan studinya di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Peristiwa penting. Berkarya mengusung bendera independensi, Tulus berkarya di bawah naungan Tulus Company, perusahaan yang dia bangun bersama kakak kandungnya, Rini Muktamar. Tulus Company selaku label rekaman dan manajemen artis telah merilis 3 kantung album musik untuk Tulus. Karena kegigihan dan kerja kerasnya, semua karya musik yang ada di dalam ketiga kantung album musik tersebut adalah hasil karya cipta Tulus. Sampai saat ini lagu-lagu Tulus telah didengarkan sebanyak 97,1 juta kali lewat layanan streaming Spotify. Tulus menjadi musisi Indonesia pertama yang berhasil meraih 1 juta pelanggan di layanan digital streaming Spotify, memiliki 425.668 pelanggan di kanal YouTube musik Tulus. Seluruh video Tulus telah disaksikan sebanyak 224.098.506 kali. Peristiwa penting. Indonesia menjadi rumah di setiap karya musik Tulus. Namun tidak hanya berhenti mempublikasikan karya musik di rumahnya saja. Terhitung 2015, Tulus telah berekspansi ke Jepang. Langkah awal ekspansi Tulus di Jepang dimulai dengan merilis lagu berbahasa Jepang ciptaan Tulus untuk pertama kalinya yang berjudul Kutsu. Kutsu adalah gubahan lagu sepatu dalam versi bahasa Jepang. Di tahun ketiga perjalanan musik di Jepang, Tulus didaulat sebagai duta besar 60 tahun persahabatan Indonesia dan Jepang. Reorientasi. Setelah Jepang, Tulus Company memulai kembali langkah ekspansi pendengar ke negara tetangga, Malaysia. Langkah awal di negara ini dimulai dengan meluncurkan secara resmi album monokrom dan juga menggandeng Siraj Project sebagai representatif dari Tulus Company. Tidak hanya negara Jepang dan Malaysia, tapi negara Singapura dan juga Brunei Darussalam akan menjadi tujuan ekspansi pendengar karya musik Tulus selanjutnya. Analisis kaidah kebahasaan teks biografi Tulus. 1. Pronomina personal.
Ia terlahir bukan dari orang tua yang mencintai dunia musik. Ia merupakan keturunan Tionghoa Minangkabau Melayu. Ia menyandang gelar sarjana di bidang arsitektur. Tulus berkarya di bawah naungan Tulus Company, perusahaan yang dia bangun bersama kakak kandungnya, Riri Muktamar. Tulus menganut agama Islam. Tulus adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan arsitek Indonesia. Tulus juga menjadi musisi Indonesia pertama yang berhasil meraih 1 juta pelanggan. Tulus telah berekspansi ke Jepang. 2. Verba tindakan. Ayah Tulus bekerja sebagai kontraktor. Tulus berkarya di bawah naungan Tulus Company. Tulus Company selaku label rekaman dan manajemen artis telah merilis 3 kantung album musik. Namun tidak hanya berhenti mempublikasikan karya musik di rumahnya saja. Tulus telah berekspansi ke Jepang, lalu monokron dan juga menggandeng Siraj Project. Kata deskriptif atau adverbial telah merilis 3 kantung album musik untuk Tulus karena kegigihan dan kerja kerasnya. 4. Kata kerja pasif. Muhammad Tulus Rusdi atau yang akrab dipanggil Tulus, ia terlahir bukan dari orang tua yang mencintai dunia musik. Lagu-lagu Tulus telah didengarkan sebanyak 97,1 juta kali. Langkah awal di negara ini dimulai dengan diluncurkannya secara resmi album Monokrom. Tulus didaulat sebagai duta besar 60 tahun persahabatan Indonesia dan Jepang. 5. Verbal mental. Terlahir bukan dari orang tua yang mencintai dunia musik. Ia menyandang gelar sarjana di bidang arsitektur. Tulus juga menjadi musisi Indonesia pertama yang berhasil meraih 1 juta pelanggan. 6. Konjungsi preposisi. Ia merupakan keturunan Tionghoa Minangkabau Melayu. Tulus adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan arsitek Indonesia. Ia menyandang gelar sarjana di bidang arsitektur setelah menamatkan studinya di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Album musik tersebut adalah hasil karya cipta Tulus. Sampai saat ini lagu-lagu Tulus telah didengarkan sebanyak 97,1 juta kali. Indonesia menjadi rumah di setiap karya musik Tulus, namun tidak hanya berhenti mempublikasikan karya musik. Kutsu adalah gubahan lagu sepatu dalam versi bahasa Jepang, langkah awal ekspansi Tulus di Jepang. Demikianlah materi beserta contoh analisis teks biografi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.